Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyina Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hadihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang sama alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini senang bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian untuk saling mengingatkan, saling menasihati dalam urusan agama kita sebagai seorang muslim. Tentu kita sadar bahwasanya kita diciptakan di muka bumi ini tidak lain bertujuan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam menjalani ibadah kepada Allah, kita harus mengetahui apa saja yang merupakan kewajiban kita, apa saja yang harus kita lakukan, dan bagaimana kita memaknai daripada ibadah ini. Ibadah, Bapak Ibu sekalian dimatakan oleh Allah, itu terbagi menjadi dua. Ada ibadah yang sifatnya makhluk, yaitu ibadah yang sifatnya ritual, ibadah yang aturannya telah digariskan di dalam syariat, sifatnya, waktunya, jumlahnya, tempatnya, itu sudah diatur di dalam syariat. Itu namanya ibadah makhluk. Bagaimana kita sholat, bagaimana kita zakat, bagaimana kita puasa, kurban, dan seterusnya, ini adalah masalah-masalah ibadah makhluk. Aturannya sudah ada, sehingga kita tidak bertanya lagi kenapa ibadahnya seperti ini dan seperti itu, karena memang sudah seperti itu aturannya. Kalau selama ini ada yang mengatakan kenapa kita sholat zuhur 4 rakaat, kenapa kita sholat maghrib 3 rakaat, kenapa sholat subuh 2 rakaat, kenapa sholat jumat 2 rakaat? Jawabannya adalah pertanyaannya yang salah. Pertanyaannya yang salah. Jangan tanyakan kenapa seperti itu, karena memang sudah seperti itu aturannya. Kita dituntut untuk taat dan tidak menanyakan kenapa seperti itu, karena memang seperti itu aturannya. Kita memang dilihat atau kita dituntut untuk taat, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mau melihat bagaimana, sejauh mana ketaatan kita kepadanya. Berbeda jemaah sekalian dengan ibadah yang sifatnya bebas, yaitu ibadah yang dinamakan sebagai ibadah ghairu makhluk, ibadah yang sifatnya bebas, ibadah yang maknanya kita ketahui bahwa maksud ibadah ini supaya seperti ini. Di antara ibadah ghairu makhluk adalah kita berdoa, kita bersedekah, kita melakukan kebaikan-kebaikan. Itu semua namanya adalah ibadah makhluk, ibadah ghairu makhluk, atau ibadah yang diketahui maknanya, makhlulatul makna. Apa maksudnya kita sedekah? Supaya kita bisa saling memberi, kita berikan kesenangan kepada orang lain, kita memenuhi kebutuhan orang lain. Kenapa kita berdoa? Karena kita ingin semua hajat-hajat kita dipenuhi. Kita ingin diberikan petunjuk oleh Allah. Kenapa kita berzikir? Supaya hati kita menjadi tenang. Kenapa kita seperti ini dan seperti itu? Semua alasannya kita ketahui. Itu namanya ibadah ghairu makhluk. Maka jemaah sekalian dilakukan oleh Allah, jangan kita hanya batasi pemahaman kita terhadap ibadah sebatas pada ibadah makhluk saja. Jangan kita katakan saya beribadah ketika hanya di masjid, ketika saya sholat, ketika saya puasa, zakat, dan seterusnya. Tidak, ibadah cakupannya lebih luas daripada itu semua. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan definisi ibadah adalah ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwali wal af'al al-zahir awil
batin. Ibadah itu adalah ismun jami', dia adalah sebuah makna yang mencakup fima yuhibbuhu Allah wa yardah, semua yang dicintai oleh Allah, semua yang diridhoi oleh Allah. Minal aqwal, dari perkataan-perkataan, wal af'al, dari perbuatan-perbuatan, al-zahir, baik yang nampak, wal batin, baik yang tidak nampak. Maka semua itu Bapak Ibu sekalian adalah yang dimaksud sebagai ibadah. Jadi ibadah itu tidak cuma sholat, puasa, zakat, tidak. Tapi kita menjalani kehidupan ini sesuai dengan syariat, semua adalah ibadah. Bahkan kita sebagai kepala rumah tangga bekerja